Bu, ini penghasilan hari ini tolong disimpan ya. Tapi Pak, uang tabungan kita yang kita simpan kemarin hilang. Aduh, kok bisa? Ibu juga udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Aduh, padahal itu duit buat anak kita sekolah. Terus gimana ya Pak? Saya harus menabung demi masa depan anak saya. Selamat pagi. Silahkan. Saya dengan Dina, maaf dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Ayu, Mbak. Oh, Ibu Ayu. Mohon maaf, Ibu ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membuka buku tabungan. Bu Ayu, ngapain kesini? Bu Sandra, ini Bu, saya lagi buka buku tabungan buat anak saya. Ibu lagi ngapain kesini? Aku kesini mau melakukan pinjaman modal. Oh, emang bisa ya Mbak? Iya Ibu, sekarang sudah bisa untuk melakukan pinjaman modal. Wah, bagus tuh. Kayaknya sekarang kita diperhatiin oleh pemerintah deh soal ekonomi menengah ke bawah. Iya, aku setuju. Sekarang kita lebih mudah difasilitasi sama pemerintah. Untuk akses keuangan, Provinsi DKI Jakarta menduduki rasio jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pemprov DKI Jakarta mengukuhkan tim percepatan akses keuangan daerah untuk memudahkan implementasi sejumlah program seperti Gerakan Rusun Menabung, pemberdayaan PKL melalui kredit UMKM, dan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif di Kepulauan Seribu. Dimohon kepada para Sujarto SHM Mabes, para pejabat Pemprov DKI Jakarta, para juri dokter kecil award tahun 2016, para peserta dokter kecil award guru dan orang tua dan hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2016 dalam acara Dokter Kecil Award 2016 tingkat Provinsi DKI Jakarta. Baktiku bagi anak Indonesia, suara anak sehat dan bangsa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Dr. Tuti Kusumawardhani. Hadirin dimohon berdiri. Gitu ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
lancar dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami dari panitia jadi sekaligus mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1434 Hijriah. Untuk kawan-kawan yang non-muslim, silahkan berdoa untuk percaya masing-masing. Untuk kita yang kaum muslim, insya Allah kita berdiri mengangkat tangan. Sebelumnya berdiri mengangkat tangan supaya doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi kullu syai'in dinahumul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min al-ahwal wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankutu 'ala nafsihi wa man 'afa bima ahada Allah fa sayutihi ajran 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, cerahkanlah hati kami sebagaimana Engkau memberi pencerahan kepada matahari selama-lamanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Ikrar Dokter Kecil Indonesia disampaikan oleh adik Nabila Nadia Sabila dari SD Sunter Agung 12 pagi, Dokter Kecil Indonesia 2015. Ikrar dokter kecil. Ikrar dokter kecil. Satu. Kami dokter kecil Indonesia. Kami dokter kecil Indonesia. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kami dokter kecil Indonesia. Kami dokter kecil Indonesia. Setia berbakti untuk nusa dan bangsa. Setia berbakti untuk nusa dan bangsa. Tiga. Kami dokter kecil Indonesia. Kami dokter kecil Indonesia. Menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Empat. Kami dokter kecil Indonesia. Kami dokter kecil Indonesia. Mengajak keluarga dan teman. Mengikuti prinsip kesehatan. Lima. Kami dokter kecil Indonesia. Bersama mendorong Indonesia sehat. Jakarta 2 Oktober 2016. Terima kasih. Adik-adik dimohon duduk kembali. Tepuk tangan semua, semangat Dokter Kecil Indonesia. Dokter Kecil Indonesia. Ya, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Dr. Megawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jarod Saifullah Hidayat. Yang saya hormati
Kadinkes DKI Jakarta, Dr. Kusmedi Priharto, SPOT, yang saya hormati Ketua IDI Wilayah DKI, Dr. Slamet Budiarto SH, MHKes, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para undangan sekalian, peserta dan guru pendamping Dokter Kecil Award yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para tamu undangan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara Dokter Kecil Award 2016 untuk tingkat DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh IDI Wilayah DKI yang kelima kalinya sejak tahun 2012 dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Bakti Dokter Indonesia dengan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dokter kecil Indonesia dengan fokus pengembangan kemampuan komunikasi dokter kecil sehingga dapat menjadi agen yang mengkomunikasikan pesan kesehatan kepada teman sebayanya serta mengembangkan kegiatan dokter kecil di sekolah asal peserta. Program ini akan memilih dokter kecil terbaik tingkat DKI Jakarta yang mampu dan mendapat menjadi contoh atau teladan bagi teman sebayanya dengan mengedepankan aspek komunikasi sehingga peserta terbaik akan dipilih berdasarkan kemampuan komunikasinya dalam menyusun dan menyampaikan pesan komunikasi. Adapun tema Dokter Kecil Award 2016 ini adalah Baktiku bagi Anak Indonesia dengan subtema Anak, Suara Anak, Sehat dan Bangsa. Kegiatan Dokter Kecil Award 2016 ini diikuti oleh para siswa kelas 4 dan 5 SD yang berada di tingkat IDI Wilayah DKI dengan bekerja sama dan mendapat akomodasi dari Dinas Pendidikan setempat. Pemilihan dokter kecil di tingkat DKI akan memilih 2 orang utusan dokter dan 1 guru pendamping yang selanjutnya mewakili wilayah pada acara grand final ini. Pada kegiatan grand final ini akan dilakukan pemilihan pemenang Dokter Kecil Award 2016 yang akan mendapat piala berdiri nasional, piala tetap, piagam, dan hadiah lainnya disediakan oleh panitia. Saya berharap semoga kegiatan Dokter Kecil Award 2016 ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti lomba dokter kecil ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Jakarta 2 Oktober 2017, Ketua Panitia Dr. Megawati Wijaya MM. Sekian, terima kasih. Kita masuk ke acara sambutan. Yang pertama, sambutan Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta, Dr. Slamet Budiarto SH MHKes. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Dr. Kusmedi. Yang terhormat Ketua IDI Jakarta Timur, Dr. Fauzi. Kemudian yang terhormat Ketua Panitia dan jajarannya yang telah mensukseskan acara pagi ini. Kemudian yang terhormat anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Siap nak? Siap. Alhamdulillah. Jadi perlu kami sampaikan kepada Pak Guru bahwa perlombaan dokter kecil ini adalah sebuah rutinitas yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia. Tujuannya adalah sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Paling tidak fungsi dokter kecil bisa sebagai agen of change di lingkungannya maupun di sekolahannya. Kita
kita tahu bahwa dalam dunia kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dokter kecil sangat berperan sekali di dalam promotif preventif. Jadi anak-anak yang nanti juara ataupun tidak, bahwa acara hari ini tidak akan berguna kalau tidak diterapkan di lingkungannya. Ada bapaknya batuk, kalau nggak ditutupi harus diingatkan, merokok diingatkan, dan lain-lain. Jadi kami berharap kalau dokter kecil ini merata di seluruh DKI Jakarta, saya kira akan membantu pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat DKI. Nanti juara 1 dan juara 2 akan melanjutkan di tingkat nasional. Nanti akan memperebutkan Piala Ibu Presiden RI, yaitu nanti penyelenggara adalah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Kami tadi sampaikan kepada Pak Wagub, mungkin Pak Dinas Kesehatan juga bisa menjembatani bahwa sertifikat yang diterima oleh dokter kecil paling tidak bisa menjadi nilai tambah untuk masuk ke jenjang SMP. Jadi paling tidak untuk memancing gairah anak-anak agar mengikuti perlombaan dokter kecil. Kami berharap ke depan anak kecil seluruh SD yang nanti mau ke SMP, walaupun besok pagi ada UTS ya. Sudah belajar kan? Iya. Pokoknya hari ini harus juara dan DKI harus juara tingkat nasional. Jadi DKI belum pernah, jadi untuk tahun ini insya Allah bisa menjadi juara tingkat nasional. Jadi demikian yang kami sampaikan Bapak Wagub. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara Dokter Kecil Award tahun 2016 tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kami persilakan Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kusmedi, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Yang saya hormati Pak Dr. Manuel Sugiarto, Ketua IDI DKI Jakarta, Dr. Megawati, dan juga seluruh jajaran panitia. Selamat memperingati Bulan Bakti Ikatan Dokter Indonesia, dan ini baktinya menyiapkan dokter-dokter kecil. Anak-anakku sekalian, para dokter kecil yang saya banggakan beserta para orang tua, syukur alhamdulillah pada hari ini tepat pada 1 Muharram 1438 Hijriah, Ikatan Dokter Indonesia kembali melaksanakan acara Dokter Kecil Award 2016. Hijriah itu artinya pindah, anak-anak sekalian. Pindah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Dari yang tidak sehat menjadi sehat. Dari yang kotor menjadi bersih. Dari yang membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah di tempatnya. Dari kalau mau makan minum tidak cuci tangan menjadi cuci tangan dulu. Ya. Ini maknanya dokter kecil kita kali ini. Bapak saudara, para dokter yang saya hormati, saat ini memang DKI Jakarta ini tingkat kemiskinannya paling rendah, sebesar 3,4% di Indonesia.
Human Development Index-nya paling tinggi, ada 78,sekian%. Angka harapan hidupnya juga tinggi, 74,5 tahun. Betul Pak Kusmedi. Artinya orang Jakarta itu rata-rata meninggal itu usia 74,5 tahun. Kalau meninggal usia 90 tahun berarti bonusnya banyak. Itu menunjukkan derajat kesehatan kita. Tetapi jangan lupakan, ini perlulah tetap kita jaga kesehatan jasmani, rohani anak-anak kita sejak dari dini. Makanya saya tanya kepada Pak Kusmedi, ini dinas pendidikan diundang nggak? Harusnya diundang. Supaya apa? Supaya kita menyiapkan sebanyak mungkin dokter-dokter kecil di setiap sekolah yang tanggap, bukan hanya mencegah tumbuhnya penyakit menular di lingkungan sekolahnya, tapi juga dididik supaya dia bisa menjadi dokter-dokter ciri kita di lingkungannya masing-masing. Kita didik anak-anak kita ini di UKS kalau sekolah ya, betul ya, UKS namanya, usaha kesehatan sekolah. Kita didik mereka menjadi misalnya detektif ciri untuk mencari jentik nyamuk. Ya toh, cari kasih tolong, kasih apa begitu kan? Ya. Untuk mencari itu jentik nyamuk di sekitarnya, di sekitar sekolahnya, di sekitar rumahnya. Kalau ketemu, nah ini dokter cilik berprestasi kasih nilai plus, bagus menemukan jentik nyamuk. Dengan cara seperti itu saya yakin demam berdarah akan langsung drop Pak. Karena berkat dokter cilik ini. Contohnya seperti itu. Contohnya saya suka dengan temanya Dr. Slamet, suara anak itu sehatkan bangsa. Orang tua itu nurutnya sama anak. Orang tua itu malunya sama anak. Kalau misalkan saya di rumah membuang sampah sembarangan, anak saya bilang, ya buang sampah kok sembarangan, saya malunya setengah mati. Jadi kalau misalnya saya mau makan kemudian tidak cuci tangan, yang mengingatkan anak saya, aduh malunya setengah mati. Betul-betul anak-anak ini bisa menyehatkan bangsa. Kita didik juga anak-anak kita bisa menyehatkan bangsa untuk bisa menegur dengan baik kepada orang tuanya, kepada lingkungan sekitarnya. Jadi luas sekali cakupannya. Kita bentuk kesadarannya sejak dini. Contoh aja seperti itu. Anak-anakku, bapak-bapak dari sini, saya ini merokok ya. Tapi begitu anak saya bilang, ya jangan merokok, langsung sudah mati semua, buang semua. Ini anak-anak betul-betul bisa mengetuk hatinya. Kalau misalkan saya dimarahin istri saya, waduh, sudah biasa itu. Tapi begitu anak yang ngomong, langsung. Nah, mari didikkan dokter-dokter kecil ini menjadi anak-anak yang bisa mensehatkan bangsa. Termasuk juga di lingkungannya masing-masing. Kita masih punya sekitar 5-8% daerah kumuh dan miskin. Daerah kumis, daerah kumuh ya. Saya kalau di Surabaya dipanggil Pak Brengos. Brengos itu artinya kumis. Sini kumis ya, kumuh dan miskin. Itu ada sekitar 5-8%. Nah, terjunkan dokter kecil di situ. Bimbing mereka, kemudian ingatkan masyarakat kita supaya misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Saya senang sekali kalau pagi sampai jam 9 itu dokter Slamet, sungai-sungai kita bersih, saluran-saluran kita bersih. Habis bersih sama BPSU, kerja bakti dan sebagainya. Tapi coba lihat nanti jam 2 sore, jam 2 siang sudah mulai banyak lagi sampah. Artinya apa? Artinya masyarakat kita masih belum hijrah dari mereka yang jorok menjadi yang bersih. Nah, anak-anak ini bisa kemudian diturunkan untuk benar-benar memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk buang sampah kok
di tempatnya. Para dokter kita semua ingat ya, kalau wilayah-wilayah itu misalnya gelap dan sebagainya, itu dulu waktu saya kecil ada tulisan ya, dilarang kencing di sini kecuali titik-titik, kan itu kan ya. Tapi di situ justru pesingnya sama, dikencingi malah. Kan begitu dulu kan begitu ya, dilarang membuang sampah di sini, kan gitu ya. Justru di situ sampah numpuk. Kenapa? Karena dokter kiri belum turun. Kalau dokter kiri turun, saya yakin itu semua bersih. Ingatkan mereka, tegur mereka. Kalau yang negur sesama kita, seusia kita mesti berkelahi. Tapi kalau yang negur anak-anak, ya dia pasti akan nurut. Itu anak-anak, dokter kecil siap begitu turun? Siap? Bisa kira-kira? Ngingetin ibunya, bapaknya, mamanya, papanya untuk hidup bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita bersama-sama mencegah supaya penyakit-penyakit menular di Jakarta tidak berkembang, dan mari kita tingkatkan derajat kesehatan kita. Yang kedua, tadi usulnya Dr. Slamet, mereka-mereka yang ikut lomba dokter kecil ini kan dapat sertifikat bagus medisnya. Yang juara tentunya ada nilai plus sertifikat yang bisa digunakan untuk misalnya kalau mau lanjutkan ke SMP terbaik. Jadi dia mempunyai nilai plus, sudah praktek, nggak hanya sekedar teori, tapi praktek sebagai dokter klinik betul. Sehingga ada nilai tambah, bukan nama ini ada kebanggaan. Teori tok percuma nih kalau praktek, kan gitu ya. Hebat, mereka sudah praktek betul-betul dan itu mendapatkan nilai tambah. Kalau menurut saya nilai tambahnya itu jauh lebih penting, lebih mendasar daripada ujian tulisnya saja. Ya. Dengan semangat itulah Pak Mosmedi, Bapak Presiden sekalian, tetap nanti digandeng Dinas Pendidikan. Kami berharap semua sekolah di Jakarta, UKS-nya, dokter kirimnya ada di tiap-tiap sekolah, sehingga derajat kesehatan masyarakat Jakarta semakin meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Dengan semangat kepindahan itu, dengan semangat hijrah, dan dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lomba dokter kecil award tahun 2016 tingkat provinsi DKI Jakarta secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berlomba para dokter-dokter cilik, malaikat-malaikat kecil yang turun di tengah-tengah masyarakat Jakarta dan memberikan cahaya kebaikan dan kebersihan masyarakat Jakarta. Kurangnya saya mohon maaf, bila ditolong hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan pangkat penanganan dari Ketua IDI DKI Jakarta kepada Pemda DKI Jakarta Bapak Jarod Saiful Hidayat. Dr. Slamet kami persilakan. Dr. Mega boleh mendampingi. Penyerahan plakat dari Pemda DKI Jakarta kepada IDI wilayah DKI Jakarta. Pak Jarod. Pak Jarod, depan Pak Jarod. Bapak mohon berkenan untuk foto bersama. Adik-adik dokter kecil award dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Silakan naik ke atas panggung untuk berfoto bersama dengan yang Jakarta Timur
sudah? Iya, kasih jempol ya. Mantap. Udah? Ayo gantian turun. Ya, cukup. Yuk, turun. Terima kasih, Bapak. Ujian tulis, ya. Ujian tulis untuk adik-adik mempersiapkan alat tulisnya. Ya, lomba ujian tulis hanya diikuti oleh 12 dokter kecil Indonesia DKI Jakarta 2016. Ya, yang pendamping mohon tetap di posisinya masing-masingnya. Yang dokter kecil, yang calon dokter kecil 12 silakan berada ke ruang samping kanan arena. Yang dokter kecil mohon, ayo. Berapa nak? Oh, kosong cukup. Siapa namanya ini? Penyanyi. Penyanyi yang pakai topi itu. Farel. Ini Belajar. Oh, Kepulauan Seribu ya. Datang jam berapa? Naik dari Muara Angke ke transit dulu langsung ke sini. Oh gitu, jam 5 dari Pulau Seribu 5 pagi. Nyampe sini jam? Agak jam 7. Ya? Agak jam 7-an kan kemarin kan baru datang. Oh kemarin datangnya. Jadi nginep di sini. Di transit ya. Di transit. Ada ini punya. Iya. Di transit. Kemarin datang ya? Kemarin datang. Waduh. Kalau anak pulau cuma kita pintar. Karena banyak makan ikan ya? Iya, makan ikan seneng ya? Makan ikan seneng nggak? Senang. Seneng. Nggak ada Indomie nggak banyak makan ikan. Lihat badannya, lihat bro. Lihat badan bro, kuat bro. Bro lihat. Kencang ya Pak? Oh, kencang. Kencang ini juga. Bro. Kecil orangnya. Senang. Berkasnya saya pikir semua lengkap, tinggal kemarin satu yang kita urus satu itu surat keterangan tidak pernah dipidana dan dicabut hak pilihnya dari pengadilan ya, itu yang belum. Yang lain nanti saya cek lagi kurangnya apa. Semua nomor bagus. Nomor bagus. Ini juga pengocokan nomor, ya, foto cilik. Ini juga diundi semua. Itu semua bagus, nggak ada yang milih kan gitu kan. Makanya tempat duduknya kan, gitu ya. Ini udah tentu. Jadi sekarang kita lebih banyak fokus untuk kerja meningkatkan derajat kesehatan anak-anak kita dan masyarakat Jakarta. Pak, terkait kasus Videotron gimana Pak? Rangka pemenangannya nggak ada, kecuali sekarang kita ingat loh ya, kita ini dan yang sampai 2017 bulan Oktober gitu ya. Jadi nggak terpengaruh strategi dia apa, pokok kerjanya mengalir aja lah, mengalir aja. Paling enak gitu ya, nikmatilah dengan gembira gitu ya. Senang-senang aja. Hari ini banyak dua pekerjaan yang jadi DKI Jakarta. Apa? Ini kan? Iya, yang di sungai Pak, yang tenggelam di kali di sungai itu loh Pak. Ada imbauan sendiri nggak sih Pak kerja di DKI untuk safety sendiri? Kita ini ya nggak kurang-kurangnya untuk menghimbau kemudian memproteksi mereka
mereka betul-betul mempersiapkan supaya perlengkapan keselamatan kerja itu kalau yang di sungai ya pakai pelampung ya, jangan kemudian shock dia pandai berenang pakai pelampung ya, itu kadang-kadang dilanggar. Kalau naik ke atas pohon gitu ya, naik ke tiang keliling, kita sudah ada alatnya, sudah ada pengamannya. Kadang-kadang kita suka teledor. Nah ini peringatan bagi kita semua, bagi semua pegawai kita, termasuk terutama di lapangan para PPSU, nah, di lapangan itu ya, ini harus betul-betul yang bisa menyelamatkan diri mereka siapa ya, dirinya sendiri. Kita hanya menghimbau dengan aturan. Pak Jarod, Pak kasus Videotron Pak, Videotron untuk bantuan apa? Dokter kecil untuk Jakarta. Dokter kecil? Tadi saya bilang Pak, ini sama ini juga saya bilang ya, supaya dokter kecil ini diperbanyak aktif di UKS ya, supaya preventifnya itu sejak dimulai dini. Orang tua tahu nggak? Orang tua itu nurutnya sama anak kecil terutama ya. Dulu kan banyak itu di tempat-tempat kojo yang gelap itu dilarang kencing di sini kecuali anjing ya. Tapi di situ tempat itu mesinnya setengah mati. Dilarang buang sampah di sini ya. Ternyata di situ banyak sekali sampah ya. Nah ini dokter kecil sangat berperan. Kemudian mereka juga diturunkan untuk bisa mendeteksi jentik nyamuk di sekolahnya, di rumahnya, di tetangganya, ya, di rumahnya, supaya apa? DB langsung turun. Ini kan musim penghujan anu karuan. Dia juga bisa detektif untuk meriksa makanan. Ternyata makanan itu berbahaya. Warnanya kok merah sekali. Dia bisa lapor ke kita. Ini tolong diperiksa. Ya, ini mengandung pewarna kain atau enggak? Kalau lihat tahu kok kencengnya setengah mati gitu ya. Ini ada formalinnya enggak? Nah, mereka detektif. Tujuannya apa? Untuk mencegah supaya anak-anak kita, masyarakat kita tidak belajar kerja. Ingat, angka harapan hidup Jakarta itu sudah cukup tinggi, 74,5 tahun. Human Development Index, ini pembangunan manusianya tinggi, ya. Tapi ini harus kita tingkatkan lagi. Ya. Mulai dengan kasus Videotron gimana Pak? Dari Pemprov sendiri gimana? Videotron, kenapa? Enggak, saya cuma ingin tanya aja. Videotron saya ingin tanya, kenapa kok munculnya sekarang? Kok tidak dari Videotron kan dari dulu ada. Kenapa? Ya. Kalau misalnya sudah ketahuan siapa yang memasukkan konten itu, maka itu harus didalami. Kenapa kok itu dikeluarkan pada saat hari Jumat setelah orang sholat Jumat? Ya. Kalau ada unsur kesengajaan, itu kesengajaan pribadi atau ada satu jaringan yang memang secara sengaja, pasti sengaja dong. Kalau nggak sengaja nggak mungkin. Ya. Tapi ada unsur politisnya nggak Pak menjelang pilgub? Kalau itu serahkan pada polisi, kami nggak ngerti. Serahkan aja pada polisi untuk bisa mendalami motif-motif. Marilah ya kita berikan pendidikan yang baik kepada masyarakat. Ya. Jangan dong kayak gitu. Ya betul-betul geram. Nggak bener loh. Geram banget. Nah ini kok baru sekarang itu aja. Pak Ketua Tim Pemenangan Pras, ini kan namanya sering disebut Pak. Langkahnya mereka pasti tahu semua, tetapi niat ini loh, ada niat ini loh, niat untuk berbuat tidak baik ini loh. Ini yang sebetulnya ada kepada para pengelola, ya, para pengelola Videotron itu, admin, itu pelanggaran dong, jelas, itu ketok cetok molo-molo. Kenapa? Kenapa? Kalau untuk pengawasan vendornya sendiri gimana Pak? Nah, makanya itu selain pada polisi, ya vendornya, selain pada polisi, siapa yang bertanggung jawab, adminnya, siapa yang memasukkan konten, pasti dong ketahuan. Gak ketahuan ya lucu aja. Pak untuk izinnya Pak, izinnya Pak? Ya. Tapi Pak Anies Baswedan semua kepala daerah, saya yakin itu punya rencana. Misalnya rencana program lokasi dulu ya, program kali bersih. Ya. Tapi persoalannya adalah itu dikerjakan. Dan kami mendukung bahwa apapun yang sudah diletakkan yang baik-baik ini harus kita terus kerjakan.
inilah pentingnya rencana pembangunan Jakarta. Inilah pentingnya yang dulu disebut dengan garis-garis besar haluan negara, ya, pola pembangunan semesta berencana jangka panjang. Ya. Jadi apa yang baik kita terusi betul. Kalau dulu masih belum dieksekusi, ya sejak kita yang ya misalnya kereta cepat ya, MRT itu Jakarta udah dari dulu tapi kan belum pernah dieksekusi secara berarti. Ya. Ini program BRT Jakarta itu programnya siapa? Bagyos kan? Yang kita tulisin kita percaya. Begitu kan? Pak, soal ketua tim pemenangan Papres, Pak. Wis lah. Pak. Ada di Tanjung Barat. Sudah. Dokter kecil aja. Pak itu Pak. Dalam rangka apa Pak? Potong rambut Pak. Menjelang pilgub Pak. Biar fresh Pak. Pak, ada pelarangan rumah ibadah gimana Pak? Lu pada ikutan lari itu Pak, lari-lari. Pak, Saya lari-lari sama anak kecil aja. Sama dokter kecil, sama penyelidik. larangan Larangan beribadah apa mana? Pak, Wali Kota Selatan nih Pak yang larang. Wali Kota Selatan nih Pak yang larang Pak Jakarta Selatan. jamaah